Ini adalah doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di sini disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u. Ya, jadi ini satu bukti bahwasanya Nabi saja yang ketika sudah ada jaminan di kehidupannya, ya kan Rasulullah itu semuanya dijamin, maksum akan apa yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tetap selalu berdoa, gitu ya, nggak berhenti berdoa. Ya, doa itu kan bagian daripada apa? Doa itu adalah ibadah. Makanya ketika ada pertanyaan kenapa sih Nabi itu selalu berdoa, padahal kan Nabi kalau nggak minta, ya Nabi itu tidak mengutarakan apa yang ada dalam keinginan itu lewat doa-doa, udah pasti karena semuanya itu udah dipenuhi sama Allah. Nah, ini kata para ulama, kenapa Nabi itu selalu berdoa, ini bentuk ketawaduannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi walaupun derajatnya, pangkatnya sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tapi tetap ya Nabi itu tawadhu. Walaupun semuanya udah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bentuk ketawaduannya Rasulullah itu ya Nabi itu selalu berdoa, ya. Karena doa itu adalah ibadah, gitu. Karena memang diperintahkan ya manusia itu untuk ibadah. Nah, salah satunya adalah berdoa. Makanya sombong kalau ada orang yang kagak mau berdoa, ya sombong dia. Dia termasuk orang-orang yang enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu ya berdoa, banyak doa-doa Nabi, ini salah satunya. Ya, kalau kita lihat secara teks hadis ini, kelihatannya kok emang ilokan Nabi punya dosa gitu ya. Karena doanya adalah Allahumma gfirli khati'ati. Ya Allah gitu ya. Nabi itu berdoanya, ya Allah ampunilah segala kesalahanku. Ya, bayangin itu ya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan sebutan Allahumma gfirli khati'ati. Lalu ada yang tanya, ini kalau kita doanya bareng-bareng, boleh nggak redaksinya kita ganti dengan domir mutakallim ma'al ghair, ya. Kata ulama kalau memang itu hadisnya atau doa dari nabinya, hadisnya domir ya domir ana, baca aja domir ana nggak ngapa-ngapa. Itu udah mewakili itu. Bukan berarti ketika kita baca Allahumma gfirli khati'ati, misalkan yang baca memimpin doa bareng-bareng. Ya, karena ini rame-rame bacanya, dia baca Allahumma gfir lana gitu. Apakah mesti diganti? Enggak mesti, enggak apa-apa gitu ya. Jadi konteksnya ketika kita baca Allahumma gfirli khati'ati, ya kita lagi menghadirkan diri kita semuanya gitu. Jadi enggak diganti juga kagak ngapa-ngapa. Apalagi kalau doanya dari Al-Quran tuh. Ini masih banyak ya, sering saya ulang-ulang doa yang dari Al-Quran ya. Salah satunya itu Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi banyak orang yang mengganti domirnya itu. Ya. Jadi Rabbi ja'alna muqimas salati nah gitu. Padahal itu dari ayat Al-Quran. Nah, berantakan itu. Jangan, enggak usah diganti. Ya, yang dari hadis saja itu ya tidak disarankan untuk diganti domirnya, apalagi yang dari Al-Quran. Jadi kalau emang itu redaksi hadisnya begitu, baca aja. Kan ini lagi rame-rame kita, nggak apa-apa. Walaupun rame-rame nanti ini konteksnya adalah kita sedang menghadirkan diri kita semuanya dalam doa itu, nggak apa-apa gitu ya. Kecuali memang ada hal-hal yang domir-domir yang lain, doa-doa yang lain yang mesti diganti-ganti, nggak apa-apa. Itu apalagi kalau yang dari Quran nggak usah diganti kalau dari Quran. Nah ini Allahumma gfirli khati'ati. Ya Allah ampunilah segala kesalahan-kesalahanku. Ya, segala kesalahan. Ya, bayangin kalau bicara tentang Nabi kita Muhammad SAW, kira-kira Nabi salahnya, khilafnya di mana?
Padahal Nabi itu maksum, ya, terpelihara gitu. Apalagi yang namanya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi Muhammad itu kenapa sih nanti di akhirat bisa memberikan syafaat kepada umat manusia? Karena memang Rasulullah itu memang maksum, ada jaminan. Jadi orang yang enggak punya ya kesalahan itu nanti kebaikan-kebaikannya itu luar biasa banyak di akhirat. Makanya nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari saking banyaknya kebaikannya itu bisa diberikan kepada orang lain. Makanya ada syafaat Nabi yang begitu besar, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nabi-nabi terdahulu bagaimana? Ya, Nabi Adam dalam riwayat nanti di akhirat nolak. Ketika ada orang datang kepada Nabi Adam minta syafaat, ternyata Nabi Adam menolak karena merasa dirinya pernah punya salah gitu ya. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lainnya. Tapi Nabi Muhammad kan jauh daripada itu. Tapi apa? Allahumma gfirli khoti'ati. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya. Dan bahkan dalam riwayat Nabi selalu baca ini. Ya, seringkali baca doa ini. Allahumma gfirli khoti'ati. Ya, lagi-lagi tadi kata ulama, kenapa Nabi baca doa ini padahal Rasulullah itu jauh daripada yang namanya salah? Ini bentuk ketawaduannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawadu. Ya, jadi sekelas Nabi aja tawadunya luar biasa. Seharusnya kita sebagai manusia biasa yang banyak salah, banyak dosa, ya harusnya lebih-lebih lagi tuh apanya? Tawadhunya harus lebih-lebih lagi daripada yang lainnya. Nah, ini artinya apa ya? Kita butuh banyak belajar, terutama dari siapa? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi aja yang kelasnya luar biasa, tawadhunya juga luar biasa. Wajahli, dan juga kebodohanku. Lah, Nabi itu kan sifatnya apa? Ya, dalam sifat wajib bagi diri Nabi dan Rasul. Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Fatona kan cerdas ya. Nabi itu kecerdasannya luar biasa. Ya, bagaimana ketika dapat ayat Quran gitu ya, Al-Quran turun kepada Nabi, Nabi bisa menjelaskan kepada umat ketika itu, kalau bukan orang yang cerdas nggak bakal bisa. Tapi Nabi bilang wajahli, ya Allah ampuni dosaku dan juga kebodohanku. Ya. Jadi orang yang mengakui kebodohannya itu ternyata luar biasa ya. Kalau kita kan kadang-kadang nggak mau ngakuin kebodohan kita, malu mengakui kebodohan kita. Seringkali ya terjadi tuh, ada orang ditanya, ya kalau dia kagak jawab dia malu kan gitu ya. Nah, akhirnya dijawab dengan jawaban yang tidak sesuai dengan syariat. Ini seringkali ya, bahkan MUI banyak sering menegur ya para dai yang di media tuh, di TV di mana itu kan banyak ya. Kadang-kadang ada pertanyaan dari audiens lalu dijawab dengan jawaban yang tidak sesuai dengan kaidahnya. Nah, ini kan dia merasa apa? Kalau gua nggak jawab, ntar gua dibilang bego nih. Akhirnya dijawab juga. Ternyata jawabannya menyesatkan. Ya, sering kali itu banyak ya begitu. Sebetulnya kalau kita nggak mampu, kita nggak bisa, ya akuin aja wajahli. Karena emang kita bodoh. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, tidak diberikan ilmu itu kepada kita kecuali dikit. Ya, jadi kalau adabnya tuh ya boleh juga misalkan makanya sekarang ketika ada pertanyaan kenapa sih kalau sekarang zaman sekarang orang ngaji ada tanya jawab, perasaan orang dulu kalau ngaji nggak ada tanya jawab. Ya beda memang kondisinya, orang dulu ngajinya sami'na wa ata'na karena belum banyak media. Dia belum dapat apa-apa dari yang lain, khusus dari gurunya doang. Tapi kalau sekarang, kenapa perlu ada tanya jawab? Karena bisa jadi orang mendapatkan informasi itu bukan hanya dari satu
jalur. Ya dia dapetin, saya ngeliat di TikTok kagak kayak gitu kan gitu. Nah makanya ketika dia tanya bisa jadi dia emang belum tahu atau bisa jadi mengklarifikasi gitu. Boleh aja nanya gitu. Dan juga kadang-kadang ya gurunya ngomong, ya mungkin ada pertanyaan silahkan. Kalau bisa jawab saya jawab, kalau nggak bisa PR buat saya. Nah itu kan lebih bagus. Ayo saya pengen nanya, terus saya jawab. Gue lah sombong amat itu dia. Ya, belum tentu jawabannya sesuai kan gitu. Nah ini Rasulullah lagi ngajarin kita wajahli. Ya, ternyata emang diri kita itu bodoh, masih bodoh jauh. Ya masih, apalagi bicara tentang perkara urusan agama. Ya jauh tuh. Ya, kita masih bodoh. Berarti kalau kita mengakui kebodohan kita, nah kita nggak berhenti tuh ngapain? Ya nuntut ilmu. Nuntut ilmu bukannya pengen jadi ustadz, bukan pengen jadi guru, bukan jadi pengen jadi kiai. Orang nuntut ilmu bakal apa? Menghilangkan kebodohan di dalam dirinya. Karena yang namanya ibadah, beramal itu kudu pakai ilmu. Ya kalau nggak ada ilmunya bagaimana? Nah makanya di sini disebutin wajahli kebodohanku. Masih banyak yang belum kita tahu. Bahkan ketika kita tahu satu, kita nyadarin ternyata lebih bodoh lagi kita. Ya makin bodoh, makin bodoh, makin bodoh. Nah, bahkan dalam hal-hal yang setiap hari kita kerjain aja, ya masih banyak yang belum kita tahu. Wa israfi fi amri, dan juga ya israf itu maknanya adalah menghambur-hamburkan, ya, berlebih-lebihan gitu. Fi amri, di dalam perkara urusanku, israf. Ya banyak kita dalam hal apa aja dah. Ya dalam kehidupan kita ini banyak kita hal-hal yang boros, banyak hal-hal yang menghambur-hamburkan sesuatu. Bahkan dalam perkara wudu saja kita banyak israf tuh ya. Ya dalam wudu israf. Kadang-kadang kita kalau wudu pengennya kerannya maunya digedein apa dikecilin. Nah, kita kalau kerannya kecil, ini keran kecil amat sih. Kita pengen kalau wudu rawannya apa? Digedein itu. Padahal nanti dalam bab fikih itu termasuk israf juga dalam berwudu ya. Makanya yang bagus itu sebetulnya orang berwudu pakai kerannya pakai sensor sebetulnya. Jadi kalau tangan kita nyamperin itu airnya keluar. Kalau tangan kita tarik, air itu berhenti. Nah sekarang kalau kita lagi buka keran lalu kita kumur-kumur, yang tangan kita sampein ke mulut kita, kira-kira itu keran yang tadi keluar air berhenti dulu apa terus ngocor? Nah itu salah satu bukti, itu juga udah israf juga kita sebetulnya dalam wudu. Kita kalau kumur-kumur tangan atu apa tangan dua? Ya tangan dua, padahal dalam fikih ya yang namanya yatamadmadu ya dengan apa? Biyadil yumna kan? Ya kumur-kumur itu dengan tangan kanan segini doang. Kita kumur-kumurnya dua tangan. Air kita ambil dua tangan, jumlahnya luar biasa banyaknya, yang masuk ke mulut ya dikit, yang selebihnya kebuang, israf juga tuh. Nah, makanya jangankan dalam perkara-perkara yang lain, dalam urusan ibadah kita, dalam berwudu saja kita masih israf juga. Makanya kita minta sama Allah ampunannya. Salah satunya dalam hal apa? Ya, wa israfi fi amri, ya. Jadi kebodohanku dan juga israfi, borosnya aku dalam segala urusanku. Ya, boros, ya. Ini air minum ntar dihabisin kagak itu? Ya. Yang di botol tuh kan kadang-kadang juga air minum nggak dihabisin ya. Ya, itu kan namanya israf juga kita. Kita minum baru setengah, bahkan baru diminum dikit ditinggal. Itu kalau ditinggal kira-kira ada yang mau minum nggak? Jember kita juga mau minum, begitu. Nah, makanya dikasih botol yang kecil gitu ya. Bakal apa? Maksudnya biar sekali habis gitu. Ini juga kagak habis juga. Ya, sayang tuh israf juga. Bahkan di majelis ilmu kita juga israf juga tuh. Ya. Masih boros juga, air kagak dihabisin gitu ya. Nyendok nasi
Kayak orang kagak ketemu nasi 3 hari kan gitu. Yang dimakan mah dikit doang kan gitu. Jangan begitu apa ngapa ya. Kita kondangan dah. Kondangan juga sama tuh ya. Ya kondangan pas lagi nyendok nasi banyak, pas lagi makan dia nengok ke samping, lah ada bakso. Kalau begitu mah tadi gue nyendoknya jangan banyak-banyak ya, ada bakso. Itu nasi belum habis ditaruh, bakso diambil. Lagi makan bakso, lah somai ono, bakso belum habis, ambil lagi somai. Ya Allah. Jangan ya, kalau bisa ya ini jadi introspeksi buat kita ya. Nabi saja bicara tentang kehidupannya selalu berdoa gitu ya, wa israfi fi amri. Ternyata ya kalau kita mau introspeksi diri kita ya banyak banget hal-hal yang sifatnya boros ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi wa israfi fi amri. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa-apa yang engkau lebih ketika bicara tentang pengetahuan daripadaku. Tuh. Ya hakikatnya memang ya Allah luar biasanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan wa ma anta a'lamu bihi minni, apa-apa yang engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Ya udah pasti Allah lebih mengetahui daripada diri kita. Jadi maksudnya apa? Kita minta ampun kepada Allah yang apa-apa itu, yang Allah itu lebih mengetahui daripada kita. Maksudnya dalam pengetahuan kita itu biasa aja. Atau dalam pengetahuan kita itu bukan bentuk dosa gitu. Allah Maha tahu. Ya kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya enggak tahu kalau itu dosa. Emang Allah Maha tahu segalanya, wa ma anta a'lamu bihi minni, daripadaku. Allahumma gfir lima qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ma qaddamtu, ya yang lalu. Wa ma akhartu, dan yang akan datang. Yang dulu-dulu kita banyak dosa, kita minta ampun sama Allah. Dan yang akan datang kan belum dikerjain. Maksudnya apa? Sebagai pemeliharaan kita, andai kata nanti di masa yang akan datang kita ngerjain sesuatu, lalu itu berkenaan dengan dosa, ya kita minta ampun sebelum pekerjaan itu kita kerjain. Wa ma asrartu, yang tersembunyi. Wa ma a'lantu, yang terang-terangan. Ya, yang sir, yang alaniyah. Ya, banyak dosa-dosa yang sir. Ya kita enggak tahu perkaranya bahwasanya itu adalah dosa. Wa ma a'lantu, apalagi dosa yang terang-terangan, yang betul-betul jelas-jelas itu dosa masih tetap kita kerjain gitu maksudnya. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, engkaulah yang maha dahulu, wa antal muakhiru, dan engkaulah yang maha akan datang, wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkaulah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma gfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma gfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asratu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, disebutkan ya Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini, Imam Muslim pun meriwayatkan hadis ini. Jadi kalau dalam Bulughul Maram disebutkannya rawahu muttafaqun alaih gitu ya. Ya, muttafaqun alaih berarti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini jadi bagian pengingat kita bahwasanya orang hidup emang enggak jauh dari dosa. Makanya kita minta sama Allah ampunan dari segala kesalahan kita, dari kebodohan kita, dari borosnya kita dalam perkara urusan kehidupan kita, dan juga kita enggak banyak tahu, yang paling banyak tahu itu adalah Allah. Kadang-kadang kita merasa itu bukan dosa, tapi hakikatnya di sisi Allah itu dosa. Kita minta sama Allah diampunin dosa kita, dan juga kita minta ampunan dari dosa-dosa kita yang telah lalu. Bisa jadi ada dosa masa lalu kita yang kita lupa, yang kita enggak ingat, kita baca Allahumma gfir lima qaddamtu wa ma akhartu, dan juga yang akan datang. Andai kata kerjaan kita di masa yang akan datang itu
mengandung unsur dosa, kita udah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa-apa yang tersembunyi dan juga yang terang-terangan, semuanya juga hakikatnya itu bagian daripada dosa. Ya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa taala a'lamu.